Shalom teman-teman, Deddy Suham bertemu kembali dengan saya Kesauko di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video dari Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yang ketika memberikan nasihat kepada kader partainya, ya, dia mengutip ayat Alkitab terkait dengan Yudas mengkhianati Yesus. Memang di dalam video tersebut katanya sih tidak menyindir siapapun karena dianggap mengkhianati. Tetapi dia mengutip kisah itu di dalam Alkitab dan menceritakannya kepada kader yang ada pada waktu itu. Nah, kita mau bahas bersama-sama videonya. Mari kita simak video dari pernyataan Ibu Mega terlebih dahulu. Nabi Yesus saja punya sahabat, kan? Sahabat yang ditunjuk oleh beliau sendiri disebut sahabat. Tapi ada kan yang berkhianat, yang namanya Yudas Iskariot. Betul apa enggak? Nah, jadi ngomong saya bukan provokator. Ini iya pembelajaran agama. Kok bisa? Saya kan baca Injil, biar saya agama Islam. Karena apa? Di rukun iman kita agama Islam itu harus percaya pada kitab-kitabnya, kepada para nabi. Jadi bukan artinya hanya Al-Quran. Saya baca Injil, oh kayak gini ya, tapi juga sejarahnya. Nah, yang Yudas Iskariot itu kan kok mampu ya menurut saya sebagai manusia. Loh, betul. Kalau nggak percaya baca deh sejarahnya. Iya loh, jangan nanti ibu dibilang ibu nyindir siapa, terus ibu provokator, enggak loh. Saya bertanggung jawab loh, kecuali kalau orang itu juga hanya bohong. Ya, demikianlah video dari Ibu Mega yang mengutip ayat Alkitab terkait dengan Yudas yang mengkhianati Yesus. Kita akan bersama-sama membahas ini dan saya akan menjelaskan beberapa pernyataan-pernyataan penting yang disampaikan oleh Ibu Mega. Apakah pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas bisa dihubungkan dengan kasus yang ada di partai beliau? Jadi Ibu Mega mengawali dengan mengatakan bahwa Yesus itu punya sahabat, namanya Yudas Iskariot. Tetapi Yudas Iskariot ini adalah pengkhianat menurut apa yang disampaikan oleh Ibu Mega. Dia juga mengatakan bahwa di dalam video tersebut, saya loh bukan provokator, tapi ini adalah pembelajaran agama. Itu yang disampaikan oleh Ibu Mega. Walaupun saya Islam, tapi harus percaya pada kitab-kitab para nabi, termasuk Injil. Ya, jadi dia mengatakan walaupun dia Islam, tetapi dia percaya pada kitab para nabi, termasuk Injil. Di dalam hal ini terkait dengan cerita di mana Yudas mengkhianati Yesus. Nah, di situ dikatakan Yudas itu kok berani ya, atau kok mampu ya mengkhianati Yesus. Nah, disitulah para peserta kader partai yang ada itu merespon dengan ketawa ya. Jadi pastilah orang akan berpikir pasti Ibu Mega ini sedang menyindir atau menyinggung siapapun. Walaupun Ibu Mega mengatakan di dalam video tersebut bahwa dia tidak nyindir siapapun ya. Dia mengatakan di dalam video tersebut, ya kalau Anda tidak percaya silakan baca sendiri di dalam kitab Injil itu. Ada loh kasusnya atau ceritanya di mana Yudas Iskariot itu mengkhianati Yesus. Nah, beberapa kali di dalam video tersebut Ibu Mega mengatakan bahwa dia itu bukan provokator, kecuali orang itu bohong. Nah, kita mau bahas bersama-sama terkait dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Kalau kita hubungkan dengan kasus yang mungkin di partai yang dipimpin oleh Ibu Mega, mungkin agak kesulitan kita untuk menemukan apa yang terjadi di internal partai. Kita akan lihat bersama-sama di dalam teks Alkitab yang sudah saya siapkan. Jadi teksnya adalah Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16 dan juga Matius pasal 26 ayat 47 sampai 56. Saya akan ajak kita langsung membaca ayatnya. Kita langsung buka di dalam Matius pasal 26. Kita baca ayat yang ke-14 ya. Kemudian pergilah
seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Lalu ayat 16, dan mulai saat itu Yudas, ia di sini adalah Yudas, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pada waktu Yudas sampai akhirnya hendak menyerahkan Yesus, Yesus itu sudah beberapa kali mengatakan sesuatu yang penting kepada Yudas ya. Misalnya kalau kita perhatikan ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi Yesus sebenarnya sudah memberikan notis ya, bahwa celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Lebih baik bagi orang itu tidak dilahirkan. Nah, Yesus memberitahukan ini sebelum akhirnya Yudas menyerahkan atau mengajak para pemimpin Yahudi untuk menangkap Yesus. Dan ayat 25 mengatakan begini teman-teman. Yudas yang hendak menyerahkan dia menjawab, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Jadi Yudas sendiri justru tidak mau jujur terbuka bahwa dialah yang akan menyerahkan. Padahal Yesus sudah tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Dan ini sudah dinubuatkan di dalam kitab Mazmur pasal 41 ayat yang 10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tubiknya terhadap aku. Nah, di sini adalah nubuat bahwa Yesus Kristus akan dikhianati oleh Yudas Iskariot dan diserahkan untuk ditangkap dan akan disalibkan. Jadi cerita di mana Yudas Iskariot menyerahkan Yesus itu sudah tertulis di dalam kitab sebelumnya, dan itu dinubuatkan dan digenapi setelah Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Kita kembali di dalam Matius pasal 26, tapi di ayat yang ke-46 ya. Kita akan baca 46. "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium itulah dia, dan tangkaplah dia." Segera ia maju mendapat Yesus dan berkata, "Salam Rabi." Lalu ia mencium Yesus. Nah, disitulah akhirnya Yesus ditangkap. Dan pada waktu itulah terbuka dan ketahuan bahwa yang mengkhianati Yesus adalah Yudas Iskariot. Apa yang ingin saya katakan di dalam video ini teman-teman? Jadi terkait dengan apa yang diceritakan oleh Ibu Mega, memang Yudas Iskariot mengkhianati Yesus Kristus ya, sebagai murid yang dipilih, yang dikasihi oleh Yesus. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan, pengkhianatan Yudas terhadap Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama, sehingga itu harus digenapi, dan Yudas Iskariot harus mengkhianati Yesus Kristus. Dan itu adalah pintu di mana Yesus akhirnya ditangkap dan disalibkan. Karena Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk mati di kayu salib. Apa hubungannya dengan pengkhianatan yang diceritakan oleh Bu Mega dengan mengutip kisah atau cerita Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus? Saya tidak tahu, walaupun Ibu Mega mengatakan bahwa dia tidak menyindir siapapun, tetapi di dalam setiap kali kalau kita dengar Bu Mega berbicara, pasti ada kaitannya dengan penguasa atau pemimpin di negeri ini. Jadi menurut saya adalah tidak relevan ketika mengkomparkan atau mengkorelasikan pengkhianatan Yudas
dengan pengkhianatan kader partainya. Jadi seolah-olah pengkhianatan yang terjadi di internal partai tersebut dicocokkan dengan cerita di dalam Alkitab. Menurut saya itu tidak tepat dan tidak ada hubungan pengkhianatan dalam kisah Yudas dengan kisah pengkhianatan di internal partai PDI. Tapi paling tidak Alkitab firman Tuhan dibacakan dan banyak orang yang tidak mengenal Tuhan paling tidak mendengar cerita di mana Yudas mengkhianati Yesus sebagai jalan pada akhirnya Yesus disalibkan. Ya, setelah ditangkap, diadili dan disalibkan, dan tidak hanya disalibkan, dia mati, bangkit dan menampakkan diri dan naik ke surga. Itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi benang merah untuk menceritakan kisah Yesus itu sebetulnya sudah jelas sekali dinubuatkan di dalam Alkitab, sehingga semua harus digenapi. Itu saja, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.